Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi perubahan strategi. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah, apakah secara sangat sederhana, di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks, misalnya mengubah misi perusahaan. Perubahan strategi dapat diklasifikasi dalam 5 level perubahan, di mana semakin besar perubahan maka akan semakin kompleks usaha untuk mengimplementasikan. Adapun 5 level perubahan tersebut adalah sebagainya. Nomor pertama adalah continuation. Pola ini terjadi karena perusahaan mengulang strategi yang sama dengan strategi yang digunakan pada periode sebelumnya. Karena strategi ini pernah dilakukan sebelumnya, maka tidak banyak membutuhkan kemampuan atau aktivitas yang baru. Bahkan melalui pengalaman sebelumnya akan mampu membuat perusahaan beroperasi lebih efisien. Nomor 2 adalah routine change. Perubahan ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan daya tarik pasarnya, market appeal, agar konsumen lebih terpikat. Dalam strategi ini, biasanya perusahaan melakukan perubahan appeal, daya tarik ini, dari iklannya, kemasan, harga, metode distribusi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, perubahan yang dilakukan bukanlah perubahan yang signifikan, sebab perusahaan masih menekuni industri yang sama dan format organisasi pun tidak berubah. Yang ketiga adalah limited change. Perubahan ini dilakukan karena perusahaan menawarkan produk baru pada pasar yang baru. Dalam hal ini, kendati perusahaan masih beroperasi dalam industri yang sama, namun akibat perubahan produk baru tersebut, maka format organisasi pun ikut mengalami perubahan. Nomor 4, radical change. Dalam hal ini, perusahaan melakukan suatu strategi cukup mendasar sehingga perusahaan memandang perlu dilakukannya reorganisasi secara besar-besaran. Jenis perubahan ini biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi namun masih dalam industri yang sama. Proses akuisisi dan merger dapat menjadi lebih kompleks jika perusahaan bermaksud mengintegrasikan kedua perusahaan secara utuh. Yang kelima adalah organization direction. Dalam hal ini, perusahaan melakukan perubahan orientasi sedemikian rupa sehingga mengubah industri yang dimasuki, merubah misi, keahlian, dan sebagainya. Organization direction juga dapat terjadi ketika suatu perusahaan melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan yang berasal dari industri yang sama sekali beda. Jenis perubahan ini merupakan perubahan yang paling kompleks. Selanjutnya, ke slide selanjutnya adalah saya akan menjelaskan adalah faktor apa saja yang mempengaruhi strategi perubahan bisnis. Yang pertama adalah perubahan struktur internal. Transisi seperti merger, perubahan struktur internal, transisi seperti merger dan akuisisi atau ekspansi mengharuskan perusahaan untuk menyelaraskan kembali strategi dan misi mereka. Ini mungkin melibatkan pergeseran dalam manajemen atau penggabungan departemen tertentu untuk memungkinkan bisnis memenuhi kebutuhan klien dan permintaan pasar dengan lebih baik. Yang kedua adalah kompetisi. Organisasi tidak ingin dikalahkan oleh pesaing, terlepas dari bentuk atau ukuran yang mereka ambil. Mereka bisa jadi pesaing yang sudah ada, pesaing baru, atau pengganti yang baik untuk produk atau layanan perusahaan. Dalam ekonomi yang berkembang, tidak mengherankan jika bisnis terkadang memilih untuk merestrukturisasi merek, nilai, atau produk mereka, dan terkadang membuat perubahan dramatis pada industri mereka. Saat solusi pesaing berubah, perusahaan juga harus berubah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mungkin memerlukan perubahan arah atau fokus seperti penciptaan konsep, proses, atau kemitraan baru atau inovatif. Yang ketiga adalah masyarakat dan budaya. Kebutuhan selera dan masalah pelanggan terus berubah. Perusahaan harus menyadari perubahan ini dan siap untuk berkembang dan menemukan kembali diri Anda.
diri perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari resiko yang tidak diinginkan. Setiap jenis organisasi harus fleksibel dan cukup gesit untuk berputar dan bergeser arah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nomor 4 adalah teknologi. Karena teknologi terus maju dan berkembang, perusahaan harus mengikuti perkembangan yang dapat meningkatkan sistem, proses, komunikasi, produk, dan layanan. Organisasi yang mampu berubah, ingin tahu, dan merangkul pembelajaran, eksperimen, dan pertumbuhan. Agar berhasil, organisasi perlu mengambil resiko cerdas saat mereka membangun dan menciptakan masa depan. Slide selanjutnya adalah 5 pendekatan untuk mempercepat strategi perubahan bisnis. Ada beberapa strategi manajemen perubahan bisnis yang dapat digunakan oleh para pemimpin untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, menavigasi dan mengelola perubahan secara efektif dan secara realistis, mengubah bisnis mereka ke arah yang diinginkan saat menjalani perubahan bisnis. Yang pertama adalah alignment meetings. Pada intinya, strategi manajemen perubahan bisnis adalah tentang percakapan. Sukses bergantung pada mengumpulkan orang yang tepat untuk mengeksplorasi tantangan dan masalah serta peluang dan keuntungan. Sesi ini memungkinkan tim atau tim kepemimpinan perusahaan dalam fungsi atau tingkat apapun dalam bisnis untuk menetapkan prioritas, memilih inisiatif untuk dikejar, dan membuat narasi tentang arah masa depan yang dapat diterjemahkan dan mengalir ke seluruh bisnis. Perencanaan awal atau kerangka kasar dari rencana aksi dimulai dari sini. Setelah prosesnya berlangsung, tim strategi perubahan bisnis akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencari sumber serta mengamankan sumber daya dan pendanaan yang diperlukan. Setiap 6 bulan, pertemuan penyegar akan dibutuhkan untuk menyelaraskan kembali tim dan membuat koreksi jalur sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah result forum. Pendamping rapat penyelesaian yang sangat penting yang menentukan arah bagi perusahaan agar sesuatu yang disebut forum hasil. Di sini tim strategi perubahan bisnis bertanggung jawab atas kemajuan dan di mana hambatan serta respon dipetakan untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dengan inisiatif utama dan proyek tertentu. Forum-forum ini dimaksudkan untuk mendorong percakapan yang bermanfaat dan konstruktif serta memberikan pengawasan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan dengan kecepatan yang diinginkan. Forum hasil adalah tempat yang tepat untuk mendiskusikan fakta brutal dan kenyataan pahit. Ini menyediakan cara untuk melakukan percakapan yang berani tentang inisiatif perubahan yang perlu dipercepat dan mendiskusikan dukungan yang diperlukan untuk melakukannya. Forum ini juga memberikan kesempatan untuk memutuskan apakah masuk akal untuk mengeram pada beberapa inisiatif atau bahkan meninggalkan beberapa pekerjaan perubahan strategis yang tidak lagi sesuai dengan strategi bisnis yang menyeluruh. Yang ketiga adalah changing the culture. Secara jujur, melakukan perubahan dan strategi bisnis baru membutuhkan pola pikir yang berbeda dan penting untuk menyampaikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab untuk berkontribusi pada inisiatif perubahan dari visi strategis organisasi dalam beberapa cara. Pekerjaan ini bukan domain tim kepemimpinan bisnis senior aja. Untuk mendapatkan daya tarik yang nyata, setiap orang perlu bertindak atas perubahan tersebut. Setiap orang harus menentukan bagaimana mereka cocok dan mengapa mereka penting bagi bisnis dan strategi perubahannya. Faktanya, setiap orang perlu memikirkan dan memetakan rencana tindakan mereka sendiri untuk perubahan yang disinkronkan dan mendukung strategi perubahan organisasi. Setiap orang adalah solusi untuk masalah seseorang. Kita semua memiliki pelanggan dan pemangku kepentingan untuk dilayani. Jadi kita semua harus berubah, beradaptasi dan bertransformasi. Ini harus menjadi fenomena di seluruh perusahaan, tertanam dalam DNA dan pola pikir setiap anggota organisasi. Nomor 4 ada learning. Agar berhasil dengan strategi perubahan bisnis perlu memberikan orang kesempatan belajar yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru serta mempelajari cara menggunakan alat dan template yang membantu orang di semua tingkatan menjadi agen perubahan strategis. Banyak orang secara alami menolak perusahaan
perubahan. Maaf. Mereka terikat pada status quo dan takut akan resiko yang mungkin menyertai perubahan tersebut. Beberapa instruksi tentang bagaimana menjadi sedikit lebih berani, kreatif, inovatif, dan produktif membantu orang mempersiapkan mental dan menjadi pendukung perubahan. Orang harus berani dan didorong untuk bereksperimen, naik ke balkon, dan melihat strategi perubahan bisnis dan kontribusi pribadi mereka terhadap inisiatif tersebut dari perspektif gambaran besar. Setiap orang perlu berpikir seperti investor dan menentukan kapan dan di mana mereka dapat mengambil risiko tersebut, yang akan membantu mereka mentransformasikan dan memajukan organisasi sehingga dapat lebih tangguh dan gesit dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nomor 5 adalah exercising authority, baik itu untuk kepentingan pribadi, kesalahpahaman, atau toleransi yang rendah terhadap perubahan. Beberapa individu tertentu terus-menerus menolak perubahan yang dibutuhkan bisnis. Terkadang organisasi tidak punya waktu untuk mempersiapkan anggota staf untuk perubahan dengan cara yang membadai. Dalam situasi ini, bisnis sering memilih untuk melakukan perubahan dengan cepat melalui strategi koersif seperti melakukan transfer atau PHK. Strategi ini akan membantu perusahaan mencapai apa yang Anda membutuhkan dalam jangka waktu yang tertentu. Saat kejadian tak terduga muncul, pemimpin organisasi harus menetapkan dan memelihara strategi perubahan bisnis. Tetap kuat melalui ketidaknyamanan dapat membentuk perusahaan yang berakar pada kesuksesan. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Inggi Yasmin yang telah memaparkan materi terakhirnya. Alhamdulillah, penyampaian presentasi dari kelompok 7 telah berjalan dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekanku sekalian dan juga kepada dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.